Shalom, selamat malam saudara dimanapun kita berada. Saya percaya semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Dan saya percaya penyertaan Tuhan begitu luar biasa menyertai saudara dan saya. Tanpa terasa saudara, kita sudah masuk di hari Jumat. Biarlah kiranya ada anugerah dan kasih karunia Tuhan yang menyertai saudara dan saya di akhir pekan yang luar biasa ini. Terus tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap kita harus mencari wajah Tuhan selalu, kita mencari perkenanan Tuhan selalu, dan percayalah kasih karunia Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita memulai untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita mau satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Adalah kebaikan yang kami rasakan daripadamu Tuhan. Ketika kami sadari Engkau Allah yang setia, menolong, memelihara, melindungi setiap kami Tuhan. Tanpa terasa Bapa, kami sudah berada di akhir pekan lagi Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menyertai setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa terus menyelami kasih-Mu yang luar biasa atas hidup setiap kami Tuhan. Bapa, supaya kami bisa fokus kepada Engkau Tuhan, berikan kami hikmat dan daripada-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kau yang pakai, Kau yang membuat kami mudah untuk mengerti apa yang disampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, hari ini saya akan bicara tentang tanah yang baik. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjadi posisi seperti tanaman itu, menjadi pohon itu, kita ditanam saudara. Nah, kalau kita ditanam, yang namanya nanam pohon pasti dimulai dari yang namanya bibit, saudara. Bibit itu murah. Yang mahal adalah tanahnya. Nah, kita mau belajar, saudara. Tentu saja bibit yang baik akan tumbuh dengan subur di tanah yang baik. Tidak mungkin di tanah yang tidak baik akan tumbuh tanaman yang baik. Tidak mungkin. Pasti harus di tanah yang baik. Oleh sebab itu saudara, saya mau bagikan pada malam hari ini tentang perumpamaan yang Tuhan berikan kepada setiap murid-muridnya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Markus pasal yang keempat ayat 15-20. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman Tuhan. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bapak ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus menjabarkan perumpamaan tentang penabur. Ada seorang penabur keluar menaburkan benihnya. Ada 4 tanah, ada 4 media atau ada 4 tempat yang dilewati oleh seorang penabur itu. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, ada benih yang jatuh di tengah semak duri, dan ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Saya percaya saudara sudah sering dengar cerita ini, yang di tanah yang baik inilah yang akan berbuah banyak. Saya tahu kita sudah sering dengar firman Tuhan ini, sering mendengar perumpamaan ini, tapi biarlah kita mau petik pelajaran yang berharga daripada kebenaran firman ini. Ini menggambarkan bahwa seorang penabur itu adalah Yesus sendiri. Yesus menebarkan bibit, yaitu firman Allah. Nah, dan 4 tempat itu melambangkan kondisi hati kita atau kondisi kehidupan kita. Saudara, banyak orang ke gereja tapi sedikit yang mengalami Tuhan.
Banyak orang yang mendengar firman Tuhan, tapi hanya beberapa yang melakukan firman Tuhan. Saudara, ada lebih dari 1 juta bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi hanya Yosua dan Kaleb, hanya 2 orang ini yang masuk tanah perjanjian. Salahnya di mana? Tidak mungkin salahnya Tuhan. Tidak mungkin ada yang salah dari firman Tuhan. Tetapi yang banyak salah adalah bagaimana sikap hati atau hidup kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Yesus mengatakan perumpamaan seorang penabur untuk menggambarkan bahwa Yesus memberitakan firman, tapi tidak semua orang dengan kondisi hatinya dapat menerima firman itu. Tuhan menggambarkan ada 4 tempat di mana benih itu jatuh. Nah, kita mau belajar. Biar saudara dan saya malam ini kita merefleksikan diri kita. Kita coba lihat kita ada di posisi yang mana. Kita ada di posisi tanah yang seperti apa? Apakah tanah yang baik? Puji Tuhan. Apakah tanah yang berbatu? Kita harus belajar kebenaran lagi. Lebih dalam lagi. Karena saudara, saya percaya Tuhan mau saudara dan saya kita diberkati Tuhan luar biasa. Kita mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Kita mengalami yang namanya Yesus dalam kehidupan kita. Saudara, jangan cuma mau dengar tentang Yesus, tapi saya mau saudara dan saya, kita mengalami Yesus dalam kehidupan ini. Oke saudara, saya akan mulai. Ada 4 kondisi atau 4 tempat di mana benih itu terjatuh. Kita mau coba berkaca. Nah, hidup kita ini seperti tanah yang model apa? Hidup kita seperti tempat yang mana supaya kita bisa lebih lagi berbuah dan kita menjadi berkat buat orang lain. Hidup ini adalah bicara tentang kita diberkati untuk menjadi berkat. Tahun ini anak-anak Tuhan akan diberkati untuk menjadi berkat. Yang pertama, benih itu jatuh di tanah di pinggir jalan. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu, Markus 4 ayat yang keempat, pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini bicara tentang kondisi hati atau kondisi hidup setiap anak-anak Tuhan yang tidak mau serius mendengarkan firman Tuhan. Kenapa saudara? Jelas dikatakan bahwa yang di pinggir jalan itu adalah mereka yang mendengarkan firman, lalu datanglah iblis. Burung itu adalah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Kita nggak serius saudara dalam mendengar firman Tuhan. Banyak dari kita kurang serius untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Makanya firman itu ketika ditaburkan mudah diambil oleh iblis, mudah diambil oleh si jahat. Firman Tuhan Amsal 13 ayat 13-14, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jangan berhenti sampai di situ. Kita harus baca ayat 14-nya. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kita harus belajar. Jangan meremehkan firman Tuhan. Jangan kita meremehkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Banyak dari kita terkadang di rumah, kita lagi baca Alkitab, tiba-tiba handphone bunyi. Ada notifikasi dari siapa, ada WA dari siapa, ada Instagram dari siapa. Kita pasti ketika dengar firman Tuhan, mungkin gak semua, sebagian dari kita malah teralihkan. Kita malah ambil handphone, kita malah chattingan. Padahal posisinya kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Kita sedang membaca firman Tuhan. Jangan sampai atau jangan mau kita dialihkan, saudara. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan, apalagi sedang nonton ibadah online. Sambil bercanda atau sambil seperti yang lain. Kita mau belajar fokus
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita boleh percaya bahwa firman itu adalah hidup, dan firman itu akan menjadi berkat, firman itu akan merema, membuat hidup kita, saudara dan saya semakin berkenan kepada Tuhan. Jangan kita remehkan, saudara. Apalagi di gereja. Coba kita spend waktu, kita coba sisihkan waktu kita untuk ibadah sama Tuhan paling 2 jam. Ibadah Jumat jam 7, selesai jam 9. Ibadah hari Minggu jam setengah 10, selesai jam setengah 12. Coba kita sisihkan waktu itu untuk kita tidak fokus main handphone. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, kita menyembah nama Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Kita mau belajar. Jangan mau perhatian kita teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting. Jangan mau kita malah teralihkan kepada hal yang menjauhkan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus stay fokus sama firman Tuhan. Karena saudara saya rindu sebagai hamba Tuhan. Saudara dan saya, kita semua semakin kuat berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita bicara soal firman Tuhan, kita sedang membangun hidup kita di atas batu karang yang teguh. Badai angin boleh menerpa, tapi saudara dan saya, kita lebih daripada pemenang. Kita nggak akan terhanyut, kita nggak akan terombang-ambingkan. Tapi saudara dan saya, kita akan berdiri sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ada amin, saudara? Kita boleh katakan amin. Karena memang yang Tuhan rindukan adalah kita mau mendalami kebenaran firman Tuhan. Jangan menjadi pribadi, jangan sampai hati kita seperti di pinggir jalan. Mudah diambil. Sebentar datang burung, ambil benih itu. Udah, benih itu nggak bertumbuh. Jangan, saudara. Yang kedua, tanah yang berbatu. Firman Tuhan bilang di Markus 4 ayat yang ke-16, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Jangan sampai benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Jangan sampai hidup saudara, hati saudara dan saya seperti tanah yang berbatu-batu. Markus 4 ayat 5-6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Tapi karena tanahnya tipis, sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Kenapa? Karena di atas batu-batu. Datang penindasan, datang penganiayaan karena firman itu, udah lupa. Murtad itu berpaling, saudara. Berpaling daripada komitmen yang sedang kita mau lakukan. Jangan sampai tanah kita seperti tanah yang berbatu-batu, saudara. Hati kita seperti tanah yang berbatu-batu. Enggak bisa berakar. Kenapa? Karena tidak mau melakukan firman itu. Dengar apa kata orang, dengar apa kata orang. Kenapa gak mau gereja? Takut diomongin orang. Siapa yang mau ngomongin saudara? Kenapa gak mau berdoa? Aduh, takut. Malu gak bisa berdoa. Doanya masih belum panjang-panjang. Saudara, doa gak perlu panjang, saudara. Yang penting kita bilang, Tuhan Yesus, terima kasih atas segala sesuatu. Itu aja, saudara. Kalau saudara doanya terpatah-patah, Roh Kudus yang akan pimpin hidup saudara. Dan saudara gak perlu bahasa yang benar. Tuhan mengerti isi hati saudara dan saya. Gak usah malu, gak usah dengar apa kata orang. Aduh, kalau saya ke gereja terus, nanti disangka dibilang sama orang sok suci, sok kudus. Jangan, saudara. Kita jangan dengar apa kata orang. Nah, tanah yang berbatu-batu bicara tentang apa? Dia mau komitmen. Dia mau komitmen. Tetapi komitmennya itu gampang. Gampang hilang. Gampang lenyap. Gampang terbawa.
merasa teraniaya dengan firman yang didengar sehingga membuatnya goyah terhadap firman Tuhan yang sudah didengarnya itu. Waduh, mau doa nih besok pagi. Saya mau doa besok pagi. Tapi karena komitmennya gak sungguh-sungguh ketika dia mau pagi mau doa, aduh ngantuknya minta ampun. Ngantuknya minta ampun. Aduh mau baca Alkitab pagi-pagi, aduh mau bangun. Ngantuk. Akhirnya apa? Komitmennya hilang, saudara. Merasa teraniaya dengan firman itu. Oh, saatnya saya mau belajar. Mau belajar bangun pagi. Mau belajar sebelum tidur, saya mau berdoa dulu. Berdoa, malam berdoa, aminnya besok pagi, saudara. Karena udah ketiduran. Gampang goyah terhadap firman yang sudah didengar. Kenapa? Karena kurangnya komitmen. Kita harus belajar, saudara. Apalagi anak-anak muda harus belajar hidup berkomitmen. Supaya nanti kita berkomitmen tentang pekerjaan kita. Kita mau komitmen soal kuliah kita. Kita mau komitmen dengan apa? Pernikahan kita. Komitmen dengan apa? Dengan parenting. Bagaimana usaha kita sebagai seorang orang tua untuk anak-anak kita. Itu butuh komitmen, saudara. Nah, kita harus belajar memupuk komitmen kita sejak dini. Sejak masih remaja kita harus belajar komitmen. Jangan seperti tanah yang berbatu, gak bisa komitmen. Sebentar aja dia tumbuh, akarnya belum ke bawah, udah gak bisa. Gak bisa bertumbuh, boro-boro bertumbuh, akarnya aja gak bisa masuk ke dalam tanah. Karena gak bisa komitmen. Kalau hati kita seperti demikian, kita harus belajar. Kita harus belajar komitmen. Amin, saudara. Belajar komitmen. Oh, saatnya saya melayani Tuhan. Pelayan Tuhan, saya gak mau terlambat. Belajar. Bangun pagi, berdoa, pergi ke gereja. Carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Yang ketiga, di tengah semak berduri. Jangan sampai benih ini jatuh di tengah semak berduri. Kenapa, saudara? Markus 4 ayat yang ke-18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kenapa nggak berbuah? Kekhawatiran, saudara. Kekhawatiran. Khawatir apa? Tuhan sanggup nggak tolong? Nah, ini repot, saudara. Kalau kita nggak kenal siapa Tuhan, repot, saudara. Kalau kita nggak kenal betul siapa Yesus, repot. Benih itu sebagian jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Kekhawatiran, tipu daya iblis, keinginan daging. 3 hal itu yang membuat benih itu nggak tumbuh, saudara. Benih itu nggak menjadi besar, saudara. Kekhawatiran. Firman Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Saudara mau melakukan firman Tuhan, mau belajar memberi sama Tuhan, mau belajar kolekte sama Tuhan, mau belajar perpuluhan sama Tuhan. Aduh, mau 40-an nih. Cukup gak ya, saudara? Ketika kita pikir cukup gak cukup, kebanyakan jawabannya gak cukup, saudara. Belajar komitmen. Belajar untuk kita serahkan segala sesuatu sama Tuhan. Percaya, saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar untuk hidup setiap kita. Kita ngomong sama orang, thank you ya. Terima kasih udah bantu saya. Itu aja khawatir, saudara. Khawatir, jangan-jangan gue diremehin sama dia. Nah, hati-hati, saudara. Nggak usah kita ngomong belajar memberi uang dulu sama Tuhan. Bisa nggak kita memberi pertolongan sama sesama kita? Mau nggak kita ngomong thank you lah sama orang? Kadang-kadang kita khawatir, saudara. Oh, jangan-jangan kalau gue buat baik, dia bilang gue ada maunya nih. Nah, itu dia. Khawatir. Aduh, kalau saya ke gereja, kalau saya datang ke gereja, jangan-jangan orang bilang saya mau ngedeketin siapa, supaya mau dilihat siapa. Khawatir.
Lalu apalagi? Tipu daya iblis, intimidasi. Kena intimidasi dari si jahat terus, kena intimidasi dari si iblis terus. Tipu daya iblis yang membuat firman terhimpit dan akhirnya mati. Kenapa? Karena terintimidasi, merasa bersalah berlebihan. Saudara, Yesus mengasihi saudara dan saya. Dia mengampuni dosa saudara dan saya. Dia mengampuni, dia tahu ketika kita berbuat salah, ketika buat dosa, Yesus tahu. Tapi terkadang kita yang overthinking, saudara. Ingat gak cerita soal anak kecil yang pecahin piring? Saya pernah cerita berkali-kali. Ada seorang anak dan mbaknya. Kalau pagi sampai sore, mami papinya pergi ke kerja. Hanya tinggal mbak sama anak kecil ini. Kita katakan namanya Billy. Si Billy, suatu hari tanpa sengaja dia pecahin piring Doraemonnya. Piring pecah Doraemon, Billy ketakutan. Takut mamanya marah, takut papanya marah. Takut dimarahin sama papi maminya. Akhirnya apa? Mbaknya melihat. Udah Bill, tenang aja. Mbak bisa jaga rahasia. Diberesin. Awas ya mbak, jangan bilang sama papi ya. Kalau mau papi tahu saya bisa dimarahin loh. Enggak, tenang aja. Nah ketika itu mbaknya pegang kendali atas hidup si Billy. Ketika si Billy bilang sama si mbak tolong mbak ambil minum. Ingat Doraemon. Nah ingat Doraemon. Oh iya. Akhirnya Billy udah gak jadi dah. Akhirnya pas si mbaknya mulai peralat si Billy. Ayo Billy, mbak lagi butuh uang, bisa gak tolong kamu ambil uang di dompet papa kamu? Oh nggak mau, itu mencuri. Nggak mau, aku nggak mau itu mencuri. Ya ingat Doraemon. Oh iya. Akhirnya pas si Billy melakukan hal itu, berkali-kali demikian sampai akhirnya si Billy capek. Aduh nggak mau nih, saya nggak mau begini mulu nih. Saya mesti ngaku sama si mami, saya mesti ngaku sama si papi kalau piring Doraemonnya pecah. Akhirnya saudara apa dia ngomong sama si mami, dia ngomong sama si papi, sorry ya Mi, itu piring Doraemonnya jatuh pecah kemarin. Saudara tahu apa yang ketika Billy ngomong gitu, apa reaksi mami papinya? Dia bilang apa? Bill, mami tahu. Papi juga bilang, Bill, papi tahu. Nggak apa-apa. Kalau pecah kita beli lagi besok. Kenapa kamu pecahin? Nggak sengaja pi jatuh. Iya papi tahu. Papi tahu nggak apa-apa. Udah besok beli lagi nggak apa-apa, jangan khawatir. Nah si mbaknya nggak tahu, saudara. Mbaknya nggak tahu kalau si Billy udah ngaku sama papinya. Besok ketika mbaknya mau peralat si Billy lagi, Billy mau disuruh ini, Billy-nya nggak mau. Mbaknya bilang, Doraemon, papi udah tahu, mami udah tahu, ini aku mau dibeliin yang baru. Akhirnya apa? Billy menang. Jangan mau diintimidasi, saudara. Yesus kita sangat mengampuni. Dia mengampuni kesalahan saudara dan saya. Dia tahu, jangan mau lagi diintimidasi sama si iblis. Kita adalah pemenang, lebih dari pemenang. Jangan lakukan hal itu lagi. Bertobat. Amin, saudara. Yang terakhir, keinginan daging. Keinginan kita yang membuat kadang-kadang kita nggak bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Betul nggak, saudara? Kita mau doa nih, aduh, kayaknya bobo aja lebih enak deh. Kadang-kadang kita mau apa? Contohnya kita mau baca firman Tuhan, aduh tanggung dah nih, banyak kerjaan, kerja dulu dah. Keinginan daging. Ibaratnya begini, dalam hidup kita ini ada daging, ada roh. Yang mana yang kita kasih makan, saudara? Kalau kita kasih makan si daging terus, rohnya mati, dagingnya hidup, saudara. Tapi sebaliknya, kalau kita kasih makan roh terus, rohnya hidup, dagingnya mati. Nah kita mau ladenin terus. Males, udah males aja. Gak usah kerja, kita ikutin gitu. Enggak dong, saudara. Saya harus rajin, saya harus bangun pagi, saya harus cari wajah Tuhan. Kasih makan terus rohnya dikasih makan terus. Biar apa? Biar rohnya hidup, dagingnya mati. Jangan dagingnya terus dikasih makan, malesnya terus, foya-foyanya terus, maunya makannya mahal-mahal aja, maunya makannya mal-mal terus. Jangan dipelihara, dagingnya makin hidup, rohnya makin mati. Kita harus belajar bangunin rohnya, hidupin rohnya. Saya baca Alkitab, saya mau rajin kerja.
Saya mau rajin ke gereja, saya mau rajin pelayanan di hadapan Tuhan, saya mau sungguh-sungguh pelayanan. Saya mau sungguh-sungguh pergi ke gereja, bantu orang tua, sungguh-sungguh di gereja, di kantor. Rohnya hidup, dagingnya mati lama-lama. Sehingga firman itu tumbuh di hati kita menjadi berbuah banyak. Nah, inilah tanah yang keempat, tanah yang baik. Ini yang harus saudara punya, yang harus saya punya, kita semua miliki. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menyambut firman Tuhan. Dengerin firman Tuhan, saudara. Terima firman Tuhan, jangan dengar firman, itu buat lo, itu buat lo. Istri kita disenggol, itu buat lo tuh, itu buat lo tuh. Suami kita disenggol, itu bakal lo tuh, itu bakal lo tuh. No. Itu kita nggak terima firman Tuhan. Kalau terima namanya itu buat saya. Haleluya, Tuhan itu buat saya. Saya mau berubah. Iya, Tuhan itu buat saya. Belajar apa? Mendengarkan, menyambut firman Tuhan. Terima, catat, belajar catat firman Tuhan. Orang Yesus aja yang naging setan aja apa? Ada tertulis. Artinya apa? Yesus juga catat, saudara. Dia tahu kebenaran firman Tuhan itu. Nah, ini yang saya mau, yang saya mau saudara ada, yang Tuhan Yesus mau saudara miliki, tanah yang baik, sehingga bibit itu berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Kalau saudara mau tahun ini kita berbuah, yuk belajar. Kita harus punya hati seperti tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga hidup kita berkelimpahan. Ada buah yang dihasilkan berkali-kali lipat. Jangan mau jadi tanah yang pinggir jalan, apalagi tanah yang batu, apalagi yang semak duri. No, tanah yang subur. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada tipu daya iblis, tidak ada keinginan daging, tidak dengar apa kata orang, tidak merasa teraniaya oleh firman Tuhan. Tapi serius mendengarkan firman Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan. Catat kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman itu tumbuh di hati kita. Berakar, bertumbuh, berbuah. Ada yang 30, 60, 100 kali lipat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Supaya kami punya hati yang seperti tanah yang baik. Yang bisa berakar, bertumbuh, berbuah di hati setiap kami semua Tuhan. Sehingga firman itu menjadi berkat untuk hidup kami. Dan hidup kami bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Bapa. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang subur. Yang siap untuk ditaburi firman Tuhan. Sehingga firman itu bisa berakar, bertumbuh, berbuah. Buah itu dirasa orang manis. Dan memberkati banyak orang. Dan namamu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala pertolongan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami belajar kebenaran firman ini. Supaya kami lebih menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau tutup kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, angkat dua tangan-Mu, terima berkat kepada Tuhan. Diberkatilah Engkau, dimanapun Kau berada, pekerjaan-Mu, kehidupan-Mu. Tuhan berkati secara luar biasa. Turunlah berkat kepada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari hari ini hingga Maranatha. Yesus datang yang kedua kali sampai selama-lamanya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.